Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Marina Sitis Matangin dari kelas 5 absen 16. Beberapa waktu yang lalu, kelas 5 diamanahkan tugas oleh guru pengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau PKWU berupa budidaya tanaman bougainville. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan hasil budidaya bougainville oleh kelompok 5. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Bougainville merupakan salah satu tanaman hias yang cukup populer di masyarakat karena memiliki warna bunga yang cerah dan menarik. Tanaman ini sering ditanam di halaman rumah, taman, maupun di pinggir jalan sebagai penghias lingkungan. Selain memerintah lingkungan, Bougainville juga dikenal sebagai tanaman yang relatif mudah dirawat dan dapat tumbuh dengan baik di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Belakangan ini, minat masyarakat terhadap tanaman hias terus meningkat, terutama karena tanaman dapat memberikan suasana yang lebih asri, sejuk, dan nyaman. Bougainville menjadi salah satu pilihan yang banyak diminati karena memiliki banyak variasi warna seperti merah, ungu, pink, putih, dan oranye. Keindahan warna dan bentuknya membuat tanaman ini memiliki nilai estetika yang tinggi serta berpotensi dibudidayakan dan dijadikan peluang usaha. Budidaya Bougainville tidak memerlukan perawatan yang terlalu rumit. Tanaman ini cukup tahan terhadap panas, tidak membutuhkan banyak air, dan dapat ditanam di berbagai media. Hal ini menjadikan Bougainville cocok untuk dibudidayakan oleh pelajar maupun masyarakat yang ingin mencoba kegiatan bercocok tanam sederhana. Berdasarkan hal tersebut, budidaya Bougainville dapat menjadi salah satu kegiatan yang bermanfaat dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Melalui kegiatan ini, kami belajar tentang cara menanam dan merawat tanaman Bougainville. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan sikap kreatif, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan. Tujuan dilaksanakannya budidaya tanaman hias bougainville ini antara lain, yang pertama, untuk mengetahui cara menanam dan merawat tanaman hias bougainville dengan baik dan benar. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan budidaya tanaman hias. Yang ketiga, untuk melatih sikap tanggung jawab, kerjasama, dan ketelitian dalam melakukan suatu kegiatan. Dan yang terakhir, untuk memanfaatkan tanaman hias sebagai upaya pemerintah lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk proses budidaya ini yaitu pot tanaman berdiameter 60 cm, sekop, gunting, dan botol untuk menyiram tanaman. Lalu, bahan yang kami gunakan adalah bibit batang bougainville 50 cm, sekam bakar, tanah subur, 1 sendok makan pupuk NPK, dan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses budidaya bougainville. Proses budidaya bougainville diawali dengan menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Setelah itu, media tanam disiapkan dengan memasukkan sebagian campuran dari tanah dan sekam ke dalam pot sebagai lapisan dasar. Selanjutnya, bibit batang bougainville dipindahkan dari polybag ke dalam pot. Setelah bibit ditempatkan dengan baik, pot kemudian diisi kembali dengan sisa campuran tanah dan sekam hingga menutupi bagian akar tanaman. Setelah proses penanaman selesai, bougainville diberikan pupuk NPK dan dilakukan perawatan dengan menyiram air secara rutin kecuali pada hari ketika turun hujan. Selain itu, pot diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Perawatan ini dilakukan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tetap mendapatkan kebutuhan air serta cahaya matahari yang cukup. Selama proses budidaya, pertumbuhan tanaman juga terus diamati. Pada minggu pertama, setengah bagian tanaman mengalami kelayuan karena terlalu banyak terkena sinar matahari, di mana seharusnya pada tahap awal bougainville masih membutuhkan kondisi yang lebih lembab. Oleh karena itu, daun-daun yang layu kemudian kami singkirkan. Memasuki minggu kedua, tanaman mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik. Daun-daunnya tampak kembali segar dan warna hijaunya menjadi lebih pekat. Pada minggu ketiga, pertumbuhan tanaman terlihat semakin baik. Daun tampak lebih segar, tumbuh sedikit lebih lebar, dan terlihat sehat. Pada minggu keempat, daun bougainville tampak sedikit lebih lebat. Sayangnya, pada fase inilah kami menyadari bahwa kami belum melakukan pemangkasan atau pruning sama sekali. Oleh karena itu, tidak terdapat pertumbuhan bunga pada bougainville kami. Selanjutnya, kami akan menyampaikan waktu dan tempat pertemuan budidaya bougainville. Pertemuan pertama jatuh pada Kamis 5 Februari 2026 di Hankam Gardenia. Agenda kami yaitu pembelian pot, bibit batang bougainville, dan sekam bakar. Pertemuan kedua jatuh pada Kamis 12 Februari 2026 bertempat di Hankam Gardenia untuk pembelian tanah. Dan pertemuan terakhir atau ketiga yaitu Jumat 13 Februari 2026 di SMA 16 Kota Bekasi untuk pelaksanaan penanaman bougainville. Selanjutnya, pembagian tugas budidaya bougainville oleh kelompok 5 adalah sebagai berikut. Ada Erli Marina Sitis Matangin sebagai ketua kelompok dan penyusun laporan, kemudian Anbia Akmal sebagai penanggung jawab perlengkapan barang,
Alicia Adinda Putri sebagai perhitungan keuangan, Anissa Prigina Pahlevi sebagai penanggung jawab pengumpulan informasi, Anissa Putri Mahadewi sebagai pengingat perawatan tanaman, Zikra Akbarisyana sebagai penanggung jawab perlengkapan barang, Eka Cahaya Wulandari sebagai penanggung jawab pengumpulan informasi, Nadila Syakila Wulandara sebagai penyusun laporan, Satria Alves sebagai penanggung jawab perlengkapan barang, dan Sulistiani Nurfadila sebagai perhitungan keuangan. Berdasarkan kegiatan budidaya taman hias bougainville yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses budidaya bougainville cukup mudah dilakukan dengan alat dan bahan yang sederhana. Tahapan budidaya dimulai dari menyiapkan alat dan bahan, menyiapkan media tanam, melakukan penanaman bibit bougainville ke dalam pot, serta melakukan perawatan secara rutin. Perawatan dilakukan dengan menempatkan tanaman di tempat yang mendapat sinar matahari dan menyiramnya dengan air secukupnya. Selama proses pengamatan, tanaman mengalami beberapa perubahan pertumbuhan. Pada minggu pertama, sebagian tanaman mengalami kelayuan karena terlalu banyak terkena sinar matahari pada fase awal penanaman. Namun, setelah dilakukan pemangkasan daun yang layu dan perawatan yang lebih tepat, tanaman mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik. Pada minggu kedua, tanaman tampak lebih segar dan warna daun yang lebih pekat. Dan pada minggu ketiga, daun terlihat lebih segar serta sedikit lebih lebar. Begitupun pada minggu keempat. Walau akhirnya, kami menyadari bahwa kesalahan kami yaitu tidak melakukan pemangkasan agar tunas baru tumbuh. Kegiatan budidaya ini juga memberikan kami pengalaman belajar mengenai cara menanam dan merawat tanaman hias, bekerja sama dalam kelompok, serta memahami bahwa tanaman memerlukan perawatan yang tepat agar dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, kami juga belajar bagaimana bougainville tidak hanya memiliki nilai estetika, tapi juga nilai edukatif dan ekologis. Dan sekian laporan budidaya tanaman bougainville oleh kelompok 5 yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam kata maupun perilaku selama presentasi berlangsung. Terima kasih saya ucapkan kepada guru pengampu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.